Ini tuh kombinasi rasanya nggak pernah gue temuin sebelumnya guys. Dan kalian harus cobain ini. Freaking good. Crunchy sekali udangnya. Selamat siang penikmat seafood yang kalau pesan kepiting pas lagi diskon doang. Tapi hari ini kalian nggak perlu nunggu itu, karena kita akan membuat seafood platter. Tentunya berbagai macam jenis protein seafood ada di dalamnya. Tentunya rasanya ini tidak mengarah ke western, tidak mengarah ke Asian. Somewhere in between. Ketika ada western di kiri, ada Asian di kanan, di situ ada Wilgos di tengah. And today we're gonna make seafood platter. Let's go. Untuk resep kali ini gue nggak bisa bilang ini resep yang ribet, tapi ya akan ada berbagai step. Tapi mudah semua. Pertama kita akan bikin dulu yang namanya stok atau kaldu udang atau prawn stock. Semua trimmingan kepala-kepala udang masukin ke dalam air dan air bersih dan air dingin. Langsung kita simmering. Bikin prawn stocknya dengan api yang sedang, tidak perlu dikasih garam. Kita masak sampai dia simmering kurang lebih 5 menit lalu kita matiin. Jagung selalu melengkapi seafood kesukaan Wilgos. Gue kalau masak seafood biasanya selalu ada jagung, karena jagung adalah kewajiban. Jagungnya ini gue pengen dia meresap sampai ke dalam-dalam, makanya kita bagi dua lagi. Dan hati-hati ya, potongan jagung ini kadang bisa, kalau pisaunya kurang asik, bisa slippery. Habis jagung ada bombay, ya kita akan pakai setengah aja. Oke, bombaynya akan kita chop aja. Nggak usah halus-halus banget, dia akan bercampur dengan sausnya sendiri, jadi sebisanya kamu aja ya. Daun bawang sebagai garnish, kita slice dulu. Nah, untuk proteinnya kita akan menggunakan 3 jenis. Of course kalian bisa modifikasikan dengan selera kalian. Di sini udah ada kepiting, udah dibersihin juga. Tips untuk bersihin kepiting ada di atas. Dan juga udangnya, kepalanya udah dipotong untuk menjadikan prawn stock. Tapi kenapa gua tetap keep kulitnya? Karena untuk menjaga teksturnya biar nggak mushy, biar dia tetap crunchy udangnya. Ada juga kerang kepa. Kerang kepa menurut gua bakal lebih bersih daripada kerang hijau, karena nggak tahu, kata emak gue banyak merkurinya. Jadi kita pakai kerang kepa. Dan I feel like kerang kepa lebih cocok untuk dimasak seperti ya, kerang hijau juga bisa, black mussel juga bisa, tapi gue stick dengan kerang kepa. Sekarang kita akan ngomongin sausnya. Kayak tadi yang gue bilang, gue nggak akan bikinnya menjadi sebuah masakan western ataupun Asian banget, jadi somewhere in between. Nah, gue menggunakan tomat marinara saus yang ini. Jadi waktu itu gue bikin pasta pakai tomat ini, dan ini rasa tomato base-nya yang marinara enak banget kalau dibikin sama pasta. Like literally ini pasta sama keju, that's all you need, ya. And ini gue kepikiran sebenarnya rasanya nggak western banget gitu. I mean bisa dimodif ke masakan-masakan yang lain. Jadi gue kepikiran kalau ini digabungin dengan hanya saus cabai botolan dan fish sauce dan sedikit oyster, ini akan menjadi rasa yang cukup kompleks, dan digabung sama seafood itu bakal kayak kawin banget. Karena marinara ini esensinya udah seafood, ya kan? Tambah lagi prawn stock dan menggunakan tambahan bumbu yang cukup mudah untuk kalian dapatkan. Jadi yang dari kalian lihat sendiri kan, kita nggak ada bumbu-bumbu yang perlu diulek, di blender, ditumis sampai lama gitu kan. Tinggal cemplang-cemplung, semua sausnya ini udah ready to use. Nah, sekarang kepitingnya ini belum gua ketok. Jadi gue bakal ketok ini pas udah mau masak, biar airnya nggak kemana-mana. Jadi untuk cangkangnya kita akan ketok sampai dia retak, biar bumbunya bisa masuk. Nah, cukup ya. Jangan terlalu retak, nanti dia gampang hancur. Cukup. Oke. Kita akan mulai masak. Panasin wok kalian. Oke, wadahnya cukup besar karena proteinnya banyak. Habis panasin woknya, kita masukkan margarin. Meleleh-leleh, berasap-asap.
Masukin bombay. Enak banget pakai ini ya. Udah di season jadi kayak non-stick. Kita akan tumis bawang bombay sampai layu banget, sampai dia benar-benar kayak lembek gitu loh. Next, kita masukin jagung. Kenapa jagung dulu? Karena jagungnya gue males rebus. Jadi langsung gue masukin sekarang. Ya. Tumis-tumis. Kayak main masak-masakan. Nah, sekarang kita akan tuang sausnya. Kenapa tuang sekarang? Karena sausnya ini basically kan udah matang dan udah ada flavornya juga. Oh mama. Do you smell it? Nah, tambahin lagi satu lagi, tuh kan kalian lihat. Jadi nggak ribet-ribet mesti tumis bumbu sampai matang gitu loh. Dan ini bakal jadi lebih cepat, praktis, ya kan? Tuh, tinggal kita adjust aja bumbunya mau kayak apa gitu kan. Terus begitu udah mulai mendidih lagi, masukin lagi. Tuh langsung kan masukin protein kan. Kepiting. Gue selalu pakai cangkangnya juga untuk merepresent bahwa ini fresh crab. Oh mamai. Ya kan? Aduk-aduk sedikit. Huge, aduk-aduk sampai setengah matang dulu. Oh yeah. Oh yeah baby. Nah, terus lagi kita akan tambahin kerang kepak. Airnya jangan diambil ya, takut asin. Kepaknya aja. Dan kalau mau tahu kepak fresh atau enggak, dia masih tertutup. Ya. Kalau udah terbuka, artinya sudah tidak fresh. Udang, banyak, sangat menarik. Lalu ada juga setengah terasi. Masukkan terasi setengah. Ya. Lalu ada juga cabai botol yang rasa bawang. Banyak. Sedikit fish sauce. Sedikit oyster sauce. Detail resep ada di bawah. Kyuk 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 kyuk. Dan terakhir, prawn stock atau kaldu udang. Oh mama, oh mama. Kita butuh lumayan banyak. Karena proteinnya banyak kan, dan dia nanti bakal get sosis sendiri makin lama makin kental, oke? Masak terus. Oke, gedein apinya, jangan lupa. Tuh, belum apa udah kental dia. Dan begitu udah mau matang, kita akan taruh telur kepiting. Kenapa nggak di awal? Takut nanti terlalu kering. Oke, taruh aja di bagian yang masih berkuah-kuah gini. Ya kan? So, ini adalah tempat untuk kita makan bareng-bareng. Jadi ini it's a great way to love your family. You cook for them, huge food, seafood, they will love it. So, nah ini udah mateng. Tapi akan ada final step lagi. Jadi ini kita akan sajikan dulu, ya. Karena sausnya ini kan perlu kita kasih telur biar lebih Jadi kita akan taruh dulu ini semua seafood. Wah, look at that. Smell it. Yummy. Nah, sekarang kuahnya akan kita didihkan atau simmering. Masukkan satu telur, ya kan? Langsung kita aduk-aduk. Yeah, man. And of course, kalian bisa cobain dulu untuk finalize atau ada yang perlu di-adjust gitu kan misalkan. Cobain. Panas. Tapi aroma seafoodnya, vibe seafoodnya, sama tomato sauce-nya disupport oleh oyster sauce, fish sauce, and juga sambal botolan yang rasa bawang. Pas banget. Sekarang kita akan serve langsung.
Go! Woo! Oh baby, baby. Lalu kita akan garnish dengan cara yang cukup rustic dengan berbagai herbs. Ada coriander, ada daun bawang. Woohoo! Gorgeous, gorgeous, gorgeous. So guys, this is it ya, seafood platter ala Will Ghost. Gue bingung mau coba yang mana dulu. Jagungnya dulu kali ya. Tuh, udah berbumbu ya, panas-panas. Bah, diam. Kepak nih kerang, ya. Kalau mau pakai bumbu kalian tinggal serepet gitu. Wah. Nih yang gue dimaksud ya. Jadi kebuka gitu dia udah nyerap semua tadi si kuah-kuahnya gitu kan, cakep punya. Tapi kalau masih kurang tinggal dipeper. Pakai wansui. Ya. Jadi kalian kopeknya juga gampang tuh. Wansui. Holy shit. Nih kalian bisa bikin se-massive ini, se-fish ini, tapi again ya kan, gampang banget buatnya cuy. Sekarang kita cobain kepitingnya ya. Kepitingnya ini dari bentuknya aja udah kelihatan ya, semakin butek artinya bumbunya semakin nyerap ke dalam. Airnya cuy. Lu mesti makan kayak kelapa gini coy. Oke, makannya gini. Juga ada sakit, bro. Cara buka, lu lihat tuh, perfectly cooked. Ya kan, masih flaky, ya kan, moist. Bokap gue dulu kalau ngajarin makan seafood harus bersih. Karena kepiting tuh mahal, cuy. Dan buatnya aja, coba lu lihat tadi kan, butuh perjuangan kan, tapi tenang. Karena resep gue itu very simple dan very practical. Kalian bisa bikin dengan bahan-bahan yang sausnya kita bisa bilang gampang didapetin. Dan juga tinggal tuang-tuang doang. Wah, gila sini kepiting manis banget cuy. Dan wajib beli kepiting hidup. Udah, gue mau makan. So guys, as always, resep ada di bawah. Dan kalau kalian mau recook ini, jangan lupa untuk cobain Cucina Marinara Sauce ya. Kalian bisa dapetin ini available di e-commerce paling gampang untuk dapetin ini ya. Gue Will Ghost. Bye-bye. Jagungnya cuy. Link gue di bawah. Paling enak jagung aja semuanya.